Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat media jaya, kembali lagi di podcast ngebahas amal soleh. Bintang tamu kita kali ini adalah Hafid. Oke, jadi tepuk tangan dulu untuk Hafid yang telah menyempatkan waktunya untuk memberi materi kepada kita. Yang akan memberi materi apa Hafid kali ini? Tema kali ini adalah keutamaan orang yang bertakwa. Oh, sungguh Masya Allah. Bang Hafid kali ini akan menjelaskan sebuah masalah yang mengenai sebuah keutamaan orang-orang yang bertakwa. Oke, silakan kepada Bang Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dambi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua sehingga kita diberikan nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang sudah memasuki bulan Ramadan di hari yang keberapa? Yang ketiga. Nah, kita sudah melaksanakan ibadah puasa 3 hari berturut-turut. Kita semua selaku umat Islam yang berpedoman pada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Kenapa? La'allakum tattaqun, karena supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak lain, Allah mewajibkan hambanya untuk berpuasa hanya satu, yaitu supaya menjadi orang yang bertakwa, supaya menjadi pribadi yang bertakwa. Banyak sekali keutamaan orang-orang yang bertakwa. Salah satunya yaitu diberikan jalan keluar. Diberikan jalan keluar, mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka, dan juga diberikan jalan yang mudah dalam segala urusan.
Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar kepadanya. Dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Nah, itu dia janji Allah kepada orang yang bertakwa, yaitu Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Dan Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Keutamaan orang yang bertakwa yang kedua adalah mendapatkan kemenangan, mendapatkan surga, dan diselamatkan dari neraka. Yang kedua adalah mendapatkan kemenangan, mendapatkan surga, dan diselamatkan dari neraka. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yuti'illaha wa rasulaha wa yakhshallahu wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ketika orang menjadi orang yang bertakwa, maka ia akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan surga, dan diselamatkan dari neraka. Sebagaimana firman Allah, "Wa yattaqhi faulaika humul faizun." Sesungguhnya orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan, akan menempatkan kebahagiaan. Bahagia di dunia dan di akhirat. Keutamaan yang bertakwa yang ketiga adalah dicintai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita akan dicintai oleh Allah. Ketika kita sudah dicintai oleh Allah, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Keutamaan orang yang bertakwa yang keempat adalah mendapatkan pengajaran dan mendapatkan furqan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sedang belajar mengaji, belajar ilmu. Ketika orang tersebut menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan mengajarkan ilmu langsung kepadanya. Sebagaimana firman Allah, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Artinya, dan bertakwalah kepada Allah. Allah akan mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita akan diajar langsung oleh Allah dalam ilmu. Keutamaan yang bertakwa yang kelima adalah menjadi orang yang termulia di sisi Allah. Ketika kita menginginkan kemuliaan, menginginkan kedudukan yang mulia, menginginkan titel yang mulia, maka kita harus menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian ada di sisi Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa.
Ketika kita menjadi orang yang paling bertakwa, maka kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Ketika seorang bertambah ketakwaannya kepada Allah, maka ia akan menambah kemuliaannya di sisi Allah. Keutamaan orang yang bertakwa yang keenam adalah menjadi wali Allah dan mendapatkan ma'iyatullah. Sebagaimana firman Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ketika mereka selalu bertakwa, orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa adalah wali-wali Allah. Keutamaan yang bertakwa yang keenam adalah menjadi wali Allah. Sebagaimana firman Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Di sini dijelaskan Allah memberikan titel wali Allah kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ketika seseorang menjadi orang yang bertakwa, maka ia akan mendapatkan titel waliullah. Keutamaan yang bertakwa yang ketujuh adalah dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ketika kita menjadi pribadi yang bertakwa, ketika di sebuah negeri semua orang di negeri tersebut menjadi orang yang bertakwa, maka Allah memberikan janji akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Dan yang kedelapan, yang terakhir, keutamaan orang yang bertakwa adalah islahul amal, diampuni dosa dan dilipat gandakan pahalanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amal-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Di dalam ayat tersebut Allah memberikan janji kepada orang yang bertakwa. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki semua amal-amalannya. Dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Nah, itu adalah keutamaan orang yang bertakwa. Ketika kita menjadi pribadi yang bertakwa, maka kita akan mendapatkan
8 keutamaan tersebut. Wah, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa tidak lain adalah mengajarkan kita supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Bertakwa adalah imtitsalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Turut taat terhadap semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ketika kita bisa menjadi orang yang selalu taat kepada Allah dan menjauhi semua larangannya, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Oke guys, ternyata banyak sekali ya keutamaan bagi orang yang bertakwa. Ternyata yang kita belum ketahui telah tersampaikan oleh Mang Hafid ini, dan semoga yang beliau sampaikan menjadi ilmu kepada kita. Nah, Mang Hafid, ternyata dari keutamaan orang bertakwa itu, ketika seorang yang bertakwa memiliki masalah, dia akan dipermudah oleh Allah. Seperti itu bukan? Iya. Dan ketika ia akan mendapatkan rezekinya juga datangnya tidak diduga-duga. Seperti itu bukan? Dari yang keutamaan orang yang pertama itu. Iya. Nah, Mang Hafid ini adalah tamu yang istimewa bagi podcast kita karena beliau sangat jauh ya dari Cilacap ya Mang Hafid. Cilacap. Dari Perjalanannya Cilacap, Jawa Tengah jauh-jauh ke Jawa Barat, Cianjur, Pasir Kuntul. sekitar 7 jam perjalanan. Sekitar 7 jam perjalanan. Oke, Mang Hafid. Nah, kan tadi dari definisinya orang bertakwa itu artinya taat kepada seluruh aturan Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah. Nah, Mang Hafid apakah punya saran bagi anak-anak muda yang sedang berproses dalam pembelajaran dan sedang berproses dalam pekerjaannya supaya bisa mentaati seluruh aturan Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, meskipun tidak seluruhnya, tapi beberapa aja yang tapi beberapa saja cukuplah. Oh, baik. Untuk anak muda di zaman sekarang ini untuk anak muda di zaman sekarang ini, ketika ia ingin menjadi pribadi yang bertakwa atau menjadi pribadi yang selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, salah satu usahanya adalah memperhatikan lingkungannya. Lingkungan beliau ada di mana? Lingkungan mereka ada di mana? Apakah mereka ada dalam lingkungan yang di lingkungan tersebut banyak orang yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, atau ada di tempat di lingkungan yang banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, itu adalah salah satu salah satu jalan supaya menjadi pribadi yang bertakwa. Karena orang itu akan berubah tergantung lingkungannya. Ketika lingkungannya baik, maka orang tersebut akan terbawa baik. Walaupun susah, lama-lama akan menjadi baik. Walaupun membutuhkan waktu yang lama, ketika orang tersebut selalu dalam lingkungan yang baik, maka lama-lama ia akan menjadi baik. Nah, sebaliknya, walaupun orang baik, ketika ia terdapat di lingkungan yang buruk,
lama-lama ia akan menjadi pribadi yang buruk. Menjadi pribadi orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah, yang tidak mentaati perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah. Ya, mungkin yang paling penting untuk anak-anak muda di zaman sekarang adalah memperhatikan lingkungannya. Apakah lingkungan yang ditempati oleh mereka itu baik atau buruk? Sebab karena lingkungan dapat merubah cara berpikir, akan merubah perilaku mereka. Itu mungkin itu yang bisa saya jawab. Tadi tenon lain pertanyaan. Saran saya untuk anak-anak muda di zaman sekarang, ketika ia ingin menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang selalu taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ternyata sebuah lingkungan itu sangat berpengaruh ya sahabat media cahaya, maupun itu lingkungan dalam berorganisasi, dalam lingkungan hanya bermain saja, dalam lingkungan bekerja maupun hal lainnya, kita harus sangat memperhatikannya. Meskipun ya teman kita, saudara atau apa saja, kita harus memperhatikan, karena seseorang dilihat dari temannya dulu. Karena kenapa? Orang lain akan memandang kita buruk karena kita berteman dengan orang buruk. Orang lain akan memandang kita baik karena kita berteman dengan orang baik. Maafin, tadi saya kalau nggak salah ada keutamaan yang orang bertakwa itu dicintai oleh Allah. Nah, itu bisa dijelaskan lebih simpel supaya lebih dipahami oleh sobat-sobat media cahaya tidak? Oh, ya, dicintai oleh Allah itu adalah ketika kita mencintai seseorang, kita tidak akan ingin melihat orang tersebut sengsara. Kita tidak ingin melihat orang tersebut bersedih. Ketika kita mencintai seseorang, kita akan melindungi orang yang kita cintai. Ketika kita dicintai oleh Allah, maka kita tidak akan ada dalam permasalahan. Maka permasalahan kita akan dipermudah oleh Allah. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka Allah akan memberikan apa saja yang kita inginkan. Ketika kita sudah dicintai oleh Allah, maka kita akan diberikan segalanya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Hafid. Jangan lupa kita kasih tepuk tangannya dulu dong. Ya, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Oke, Bang Hafid, kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini ini satu kedua. Oke, hapus berarti. Tepuk tangan dulu. Mungkin hanya sekian di podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Briefing dulu ya, guys.